Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Guminta Aksal Sebastian, NIM 181910501066, ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya dengan tugas perencanaan wilayah pesisir dengan judul yaitu Wisata Edukasi Konservasi Penyu di Sukamadi, Kabupaten Banyuwangi. Baik, yang pertama di sini kita akan melihat letak wilayah Sukamadi, Kabupaten Banyuwangi. Jadi, Pantai Sukamadi berlokasi di Desa Raja Besi, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai Sukamadi sendiri merupakan bagian dari Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamadi merupakan salah satu triangle diamond Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mencapai pantai ini memang memerlukan perjuangan yang cukup besar karena dikenal dengan jalur yang ekstrim. Namun pemandangan di sana merupakan pemandangan alam yang eksotis. Pantai Sukamadi menjadi tempat favorit untuk para penyu bertelur di sana. Tempat ini dikenal dengan Istana Penyu bagi seluruh penyu yang ada karena merupakan di sana terdapat 4 dari 6 spesies penyu yang ada di seluruh dunia mendarat di tempat itu. Letak wilayah Pantai Sukamadi ini jika diakses dari pusat kota Banyuwangi dapat selama yaitu 5 jam perjalanan darat. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu konservasi penyu di Sukamadi, Banyuwangi. Jadi konservasi penyu yaitu kegiatan untuk melestarikan, melindungi, maupun menjaga kelangsungan hidup penyu. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui penangkaran penyu, serta mengawasi agar tidak ada lagi pihak atau oknum yang memperdagangkan atau memperjualbelikan dan mengeksploitasi penyu untuk dimanfaatkan, baik dimakan ataupun dijual belikan. Penyu saat ini merupakan spesies langka dari populasi yang semakin hari semakin berkurang. Konservasi penyu dilakukan mengingat agar akan banyaknya kasus perdagangan penyu secara ilegal yang terjadi di manapun, termasuk juga di luar negeri. Sehingga di sini pentingnya konservasi, terutama untuk melindungi penyu dari perdagangan ataupun rusaknya alam dan tempat hidup penyu tersebut. Dengan adanya kawasan konservasi, maka kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan tersebut akan semakin meningkat. Peningkatan persentase jumlah penyu yang bertelur dan rata-rata produksi telur dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan penerapan pengelolaan kolaboratif ini. Hal tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya lagi tindak pencurian dan perdagangan telur maupun produk lainnya di lokasi sekitar kawasan konservasi. Pada Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, merupakan kawasan konservasi untuk penyu hijau yang dikelola langsung oleh Taman Nasional Meru Betiri atau biasa disingkat TNMB. Pada Pantai Sukamadi merupakan lokasi penyu-penyu raksasa yang mulai tergolong langka untuk bertelur di sana. Ada tempat penetasan semi alami di kawasan pantai. Tempat tersebut biasanya untuk penetasan telur-telur penyu yang telah dikumpulkan oleh petugas pengelola konservasi. Di tempat tersebut
dapat melihat penyu bertelur secara langsung, penangkaran penyu, serta pelepasan tukik ke laut. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekarang ini diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan konservasi penyu. Salah satunya yaitu Taman Nasional Meru Betiri. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengembangkan kawasan konservasi penyu menjadi kawasan wisata penangkaran penyu. Adanya lokasi wisata penangkaran ini diharapkan mampu memberikan perubahan ekonomi masyarakat sekitar. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum yang mengatur perlindungan satwa yang dilindungi. Jadi di sini hewan yang berkategori langka di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Satwa karena keberadaannya yang sudah diambang kepunahan dan harus dijaga keberlangsungan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan tersebut. Peraturan dan perundangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, atau mengangkut dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Menurut undang-undang ini juga, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan maupun penjual ataupun pembeli satwa dilindungi seperti penyu ini bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu wisata yang disuguhkan di Sukamadi Banyuwangi. Jadi tidak hanya wisata edukasi penyu, namun di Sukamadi ini terdapat beberapa wisata yang dapat dilihat langsung oleh wisatawan. Jadi pada wilayah pesisir Sukamadi tidak hanya menyuguhkan wisata edukasi penyu, melainkan juga pemandangan pantai serta hamparan pasir putih yang begitu indah. Selain itu, wisatawan dapat melakukan kegiatan lain seperti menikmati pemandangan yang ada di sana, berkemah, melihat penyu bertelur, pengamatan tukik, dan yang terakhir yaitu pelepasan tukik. Yang pertama merupakan menikmati pemandangan. Jadi pada wilayah Pantai Sukamadi ini selain wisata edukasi penyu, terdapat juga potensi keindahan pantainya. Hamparan pasir putih dan pesona pemandangan yang disuguhkan. Pantai ini sangat bagus untuk dinikmati keindahannya. Contohnya yaitu bisa dapat dilihat di gambar berikut ini. Ketika matahari mulai tenggelam, terlihat dengan jelas pemandangan langit yang tercipta sangatlah indah untuk dilihat. Jadi langit yang awalnya berwarna biru menjadi jingga, pemandangan ini sebagai momen tak terlupakan. Selanjutnya yaitu berkemah. Dalam konteks ini berkemah diartikan sebagai bermalam di Pantai Sukamadi Banyuwangi. Jadi di wilayah Pantai Sukamadi ini wisatawan diperbolehkan untuk bermalam di sana. Bermalam di Pantai Sukamadi ini sangat berbeda dengan pantai-pantai yang lainnya, khususnya di Banyuwangi. Karena di pantai ini apabila sudah malam, maka akan
penyu akan menampakkan dirinya dan berjalan ke pantai untuk meletakkan telurnya di pantai dan akan meninggalkan telur tersebut apabila dirasa sudah selesai. Jadi penyu ini ketika ingin mengeluarkan telurnya, dia akan berjalan dan mencari tempat untuk meletakkan telurnya agar dapat menetas dan menjadikan penyu-penyu yang lain. Hal ini merupakan dapat dijadikan sebagai potensi untuk menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung karena merupakan hal unik untuk dilihat. Jadi tidak sama dengan wilayah pantai yang lain, pantai di Sukomade ini merupakan tempat untuk penyu-penyu di Indonesia khususnya bermigrasi ke sana dan melakukan perkembangbiakan dan meletakkan telurnya di wilayah pantai Sukomade. Yang selanjutnya yaitu melihat bagaimana penyu bertelur. Penyu ini bertelur pada saat malam hari dan dia bertelur di tempat gelap, dan penyu ini sebenarnya tidak suka dengan cahaya yang berlebih. Jadi pada malam hari merupakan waktu untuk penyu muncul di permukaan dan berjalan ke pantai untuk membuat lubang. Jadi dapat dilihat pada gambar tersebut contoh dari maksud bagaimana penyu bertelur. Nah, lubang ini nantinya akan diisi telur penyu, dan apabila dirasa sudah selesai, penyu akan menutup lagi lubang tersebut dan menimbun ratusan butir telurnya di dalam pasir. Wisatawan dapat melihat proses ini dengan didampingi oleh pengelola Balai Konservasi. Di sana juga mengapa setiap wisatawan harus didampingi oleh pengelola Balai Konservasi, karena di sana juga rawan akan pencurian telur-telur dari penyu itu sendiri. Mungkin itu untuk dimakan ataupun juga untuk dijual. Makanya di sana tetap harus siapapun wisatawannya tetap harus didampingi oleh pengelola Balai Konservasi. Melanjutkan topik yang sebelumnya, setelah selesai bertelur ini, penyu akan menutup lubang yang telah dibuatnya, dan indukan penyu akan berjalan ke pantai serta meninggalkan telur-telurnya di dalam pasir tersebut. Jadi setelah semuanya selesai, penyu akan menutup lagi lubang di pasir tersebut dan akan meninggalkannya. Nah, di sini peran pengelola Balai Konservasi sangat penting untuk bertugas mengambil telur-telur tersebut supaya tidak dimakan oleh predator, dan telur tersebut dibawa ke Balai Konservasi untuk dilakukan penetasan. Jadi di Balai Konservasi sudah terdapat tempat untuk melakukan pemijahan, yaitu telur-telur ini di sana juga ditimbun dan diberi waktu sampai telur-telur ini menetas. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengamatan tukik. Setelah kegiatan dari pemindahan telur dari indukan ke Balai Konservasi, maka selanjutnya yaitu menunggu hingga telur-telur tersebut menetas. Apabila telur penyu tersebut sudah menetas, maka anak-anak penyu atau sering disebut dengan nama tukik akan dipindahkan ke dalam bak penampungan tukik
dan bak tersebut sudah diisi dengan air. Hal ini bertujuan untuk merangsang para tukik untuk memperkuat badannya, untuk berenang agar kuat, untuk nantinya dilepas diliarkan di alam bebas. Dapat dilihat pada gambar yang kecil merupakan awal mula tukik menetas, dan ketika semua telur sudah menetas dan kelihatan aktif, maka pengelola akan mengambil tukik-tukik tersebut dan ditaruh di bak penampungan tukik seperti pada gambar yang besar ini. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa banyak sekali bahkan anak-anak tukik yang siap untuk dilepas liarkan di alam bebas. Selanjutnya yaitu untuk pelepasan tukik. Jadi setelah berada di bak penampungan tukik dan pengelola rasa sudah cukup kuat untuk dilepas liarkan, maka langkah selanjutnya dalam konservasi ini yaitu melepaskan tukik ke alam bebas. Hal ini sebagai cara untuk menjaga populasi penyu agar tidak punah dan masih dapat lestari di alam sana. Dalam pelepasan tukik ini, wisatawan dengan pantauan langsung oleh petugas Balai Konservasi membantu dan ikut serta dalam program pelestarian penyu. Caranya yaitu dengan melepaskan tukik ke pantai dan nantinya penyu-penyu tersebut akan berjalan ke laut dan hidup di laut lepas. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa terdapat wisatawan yang membantu pengelola Balai Konservasi untuk melepas liarkan para tukik yang dirasa sudah sehat dan mampu bertahan hidup di laut lepas. Selanjutnya yaitu untuk wisata edukasi penyu mengakomodasi kegiatan masyarakat sekitar wilayah Sukamade. Jadi perubahan ekonomi masyarakat setelah adanya kerjasama pengembangan kawasan konservasi penyu menjadi kawasan wisata penangkaran penyu dilihat dari perubahan mata pencarian dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sekitar. Jadi perubahan mata pencarian masyarakat dengan adanya penangkaran penyu ini yaitu contohnya seperti ibu rumah tangga menjadi pedagang makanan, karyawan perkebunan menjadi guide, jadi menjadi tour guide untuk para wisatawan yang hadir di atau berkunjung di wilayah pantai Sukamade ini. Karyawan penyewaan kendaraan dan tiketing, serta petani yang dulunya petani menjadi penjaga wisma penginapan. Jadi terdapat beberapa wisma penginapan untuk digunakan oleh wisatawan yang hadir, dan tentunya terdapat biaya tertentu yang dikeluarkan wisatawan untuk membayar penginapan tersebut. Nah, perubahan pendapatan masyarakat ini setelah adanya wisata penangkaran penyu, yaitu dari yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali menjadi memiliki penghasilan dan dirasa cukup. Dengan adanya wisata edukasi penyu ini di wilayah Pantai Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, menjadikan masyarakat sekitar mendapat peluang kerja yang besar. Dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan. Dan jelas ini akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sekitar. Apabila pendapatan bertambah, maka kesejahteraan masyarakat sekitar Pantai Sukamade pun tentu akan meningkat juga. Dan di sini meskipun Balai Konservasi Penyu ini dijadikan tempat wisata, akan tetapi prinsip wisata edukasinya tetap dijalankan dan program konservasi penyu tetap dilakukan. Dengan menjadikan tempat Balai Konservasi ini menjadi tempat wisata,
maka semakin banyak masyarakat yang tahu besarnya potensi yang dimiliki. Bukan hanya masyarakat yang tahu, namun wisatawan dari dalam maupun luar negeri pun melihat ini sebagai potensi alam yang dimiliki, sehingga diharapkan masyarakat juga wisatawan bisa turut ikut serta dalam menjaga potensi yang ada agar tidak mengalami kepunahan dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Sangat disayangkan apabila penyu ini mengalami kepunahan dan generasi yang selanjutnya tidak bisa melihat langsung dengan jelas bagaimana bentuk fisik langsung penyu itu seperti apa dan cara-caranya bagaimana, mulai dari penyu mengeluarkan telur sampai dengan penetasan serta sampai pula dengan pelepasan anak-anak penyu ke laut lepas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak PowerPoint yang saya sampaikan dan saya paparkan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.